Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam nomor 1, yaitu jelaskan konsep fitrah dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan Al-Quran, Quran Surah Ar-Rum ayat 30, fitrah diartikan sebagai kondisi alami yang membuat manusia siap untuk menerima kebenaran dan beribadah. Sedangkan menurut hadis riwayat Muslim, bahwa setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, yang berarti memiliki potensi untuk beragama. Selanjutnya, nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan akidah. Peran akidah bagi seorang muslim adalah untuk membentuk cara berpikir dan bersikap. Apa maksudnya? Berikan contoh 2 peran tersebut pada diri Anda sebagai mahasiswa. Berdasarkan artikel sarungatlas.co.id, akidah adalah salah satu unsur fundamental dalam ajaran Islam. Mengapa peran akidah bagi seorang muslim adalah untuk membentuk cara berpikir dan bersikap? Karena keyakinan kepada prinsip-prinsip dasar dalam Islam memotivasi seorang untuk berperilaku baik, jujur, dan menjauhi perbuatan dosa. Akidah memainkan peran sentral dalam membimbing perilaku dan moral umat Islam, membantu mereka menjadi individu yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam hubungannya dengan Allah serta sesama manusia. Contoh penerapan akidah di kehidupan saya. Yang pertama, menjauhi larangan-larangan Allah, melaksanakan perintahnya seperti sholat dan menjauhi zina. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis seperti berkata jujur dan tidak pernah berdosa ataupun berbohong. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71 dan Quran Surah Asy-Syaff ayat 2-3. Soal nomor 3, yaitu dinyatakan dalam Al-Quran bahwa salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan tercela. Apa maksudnya? Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat berlaku pada Anda. Menurut artikel Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 sangatlah jelas bahwa orang yang mendirikan sholat akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Keji menurut bahasa artinya perbuatan atau kejahatan yang menimbulkan aib besar, sedangkan istilah keji ialah suatu perbuatan yang melanggar susila. Adapun kata mungkar ialah sesuatu yang disyariatkan mengingkarinya karena bertentangan dengan fitrah dan masalah. Mungkar secara bahasa berarti tidak terkenal atau asing, karena tidak diakui buruk. Al-Quran menekankan kepada Nabi dan kaum muslimin agar terus-menerus untuk menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Hal ini dapat saya rasakan karena dengan melaksanakan sholat secara konsisten dan menyempurnakannya, seseorang dapat merasakan perubahan positif dalam diri, seperti mengurangi keinginan untuk berbuat dosa dan lebih cenderung melakukan kebaikan. Sholat yang khusyuk dapat menjadi pengingat akan kebaikan, sehingga membantu menjaga diri dari tindakan tercela. Nomor 4, yaitu suatu daerah kerap kali tertimpa musibah bencana alam sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Atas saran seorang tokoh, masyarakat diminta untuk melarung atau memberi sesaji ke laut dengan harapan musibah akan berhenti. Setelah itu, daerah itu tidak pernah lagi tertimpa musibah, bahkan menjadi daerah yang makmur. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena tersebut? Menurut jurnal.unigal.ac.id, fenomena pelarungan sesaji ke laut seperti dalam tradisi petik laut mencerminkan perpaduan antara kepercayaan lokal dan praktik spiritual. Masyarakat percaya bahwa ritual ini dapat menghindarkan mereka dari bencana dan mendatangkan kemakmuran. Yang terlihat dari berkurangnya musibah setelah pelaksanaan ritual tersebut, hal ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengatasi ketidakpastian dan membangun solidaritas komunitas. Namun, terhadap juga pandangan kritis yang menilai praktik ini bisa berpotensi menyimpang dari ajaran agama.
Nomor 5, yaitu tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk beribadah. Jelaskan bahwa kegiatan perkuliahan yang sedang Anda jalani ini termasuk salah satu bentuk ibadah. Menurut artikel tbi.uin.antarsari.ac.id, kegiatan perkuliahan termasuk bentuk ibadah karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Islam, belajar dianggap sebagai cara mendekati diri kepada Allah, dan setiap usaha untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat merupakan bagian dari ibadah. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim, menjadikannya sebagai aktivitas yang tidak hanya mendidik tetapi juga spiritual. Dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridho Allah, perkuliahan dapat menjadi amal soleh yang dapat mendatangkan keberkahan. Nomor 6, yaitu jelaskan bukti bahwa Allah itu ada berdasarkan perspektif keilmuan masing-masing. Menurut artikel goodquestion.org, kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa Allah itu ada melalui begitu banyak cara. Bahwa Allah itu nyata, Allah sendirilah yang menyatakan keberadaan dirinya. Kita akan melihat secara singkat 3 cara untuk membuktikan keberadaannya. Melalui ilmu pengetahuan dan Alkitab, bukti keberadaan Allah dapat ditemukan melalui berbagai pendekatan ilmiah dan filosofis. Penciptaan alam semesta, yaitu Al-Quran menyatakan bahwa langit dan bumi dulunya bersatu, sejalan dengan teori Big Bang yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Kedua, hukum sebab akibat. Setiap efek memiliki penyebab. Alam semesta tidak ada selamanya, sehingga harus ada penyebab yang lebih besar dari alam itu sendiri, yang dapat diidentifikasi sebagai Allah. Yang ketiga, keseimbangan alam. Keberadaan hukum fisika dan kondisi yang tepat untuk kehidupan menunjukkan adanya perancang yang cermat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.